Mana cek aku. Cek aku. Ya. Sudah. Oke, kalau sudah kita akan coba bahas definisi-definisi yang lain ya. Saya misalkan ini, sebentar saya copy dulu sebuah gambar di sini. Misalkan ini, ya, ini terdapat sebuah gambar gelombang. Mama nggak tahu. Oke, nah saya misalkan saya punya sebuah gelombang, gelombangnya misalkan seperti ini. Ini saja. Saya ambil sampai sini saja. Ini ya. Nah, kita akan membahas definisi dari satu gelombang, ya. Jadi kalau ini ada di sini terdapat satu bukit, ya. Jadi satu gelombang itu terdiri dari apa saja? Itu terdiri dari satu bukit ditambah dengan satu lembah. Inilah yang disebut dengan satu gelombang, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ketika kita tarik garis nih, saya tarik garis lurus di sini, ya, saya tarik garis lurus, saya bagi ini menjadi 4 bagian, ya. Nah, masing-masingnya ini, masing-masing bagian ini, AB ini seperempat gelombang. Ya, jadi ini seperempat gelombang. Dari titik B ke C itu seperempat gelombang. Kemudian dari titik C ke D itu seperempat gelombang. Dari D ke E itu juga seperempat gelombang. Jadi setiap bagian ini seperempat. Kalau ditotalin semua itu terbentuk satu gelombang. Paham sampai situ? Paham ya? Nah, jadi satu gelombang itu boleh terdiri dari ini. 4 bagian ini ditambahkan. Gitu. Ya. Nah, bisa juga nanti seperti ini. Kalau misalkan kita tarik, kita contohkan lagi. Yang kedua ini misalnya gambarnya seperti ini. Ya. Satu gelombang itu boleh dari sini. Jarak titik B ke titik F. Ya. Jadi ini boleh dinamakan, definisikan sebagai satu gelombang. Ya. Jarak titik B ke titik F. Kenapa bisa satu gelombang? Coba kita lihat nih. Kita tarik garis begini kan. Nah ini. Nah, kan dapat nih. Dari B ke C itu seperempat. Dari C ke D itu seperempat. Dari D ke E itu seperempat. Dari E ke F itu seperempat. Jadi jarak dari B ke F itu boleh disebut sebagai satu gelombang. Nah ini kita bisa hapus. Yang ini juga kita bisa hapus ya. Jadi ini juga disebut sebagai satu gelombang. Nah, jadi definisinya seperti itu. Yang namanya satu gelombang. Ya, ini apa? Satu gelombang itu boleh didefinisikan sebagai apa? Jarak puncak, jarak puncak ke puncak terdekat. Nah, intinya ngitungnya adalah setiap bagian itu seperempat gelombang. Paham? Ya, jadi intinya begitu ya. Dari puncak ini ke puncak ini, puncak terdekat itu satu gelombang. Ada pertanyaan? Coba saya catat dulu deh. Oke, boleh.
Enggak? Belum? Sebentar. Oke. Ini aku Pak. Mana bang? Sana bang, Bapak ngajar. Sudah. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan bahas besaran yang lain, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah gelombang misalnya, ya. Nah, sebuah gelombang transversal. Jadi kita contohnya kita buat gelombang transversal dulu ya. Kita perhatikan di sini misalkan, ya. Kita punya gelombang transversal. Nah, Ya. ada istilahnya sebagai panjang gelombang. Ya, ada istilah di sini namanya panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Ya. Nah, panjang gelombang itu dapat kita definisikan dari sini. Kalau kita tarik garis dari titik A sampai ke G, ya, dari titik A sampai ke G ini, ke titik G ya, ini kan merupakan panjang tali. Panjang tali itu kita sebut sebagai L, ya. Jadi L ini adalah panjang tali. Kalau ini adalah sebuah gelombang pada permukaan tali misalnya, ya. Nah, kita bisa hubungkan nih yang namanya panjang gelombang itu secara matematis lambda ini adalah ada hubungannya dengan panjang tali, ya. Jadi kita bisa buat panjang gelombang ini adalah panjang talinya dibagi dengan banyak gelombang. Inilah definisinya. Ya, jadi panjang tali itu adalah
Sebentar. Terbalik ya, sorry. Saya kebalik. Ini panjang gelombang itu adalah banyaknya gelombang dikali dengan panjang talinya. X per L. Coba sebentar ya. Ini sudah benar belum? Saya turunkan dulu. Ini 3/2 bagi lambda. Sebentar ya. Oh iya. Pak, saya izin katakan sebentar. Oke. Ya, sudah ya. Sebentar ya. Ini saya ada kesalahan tadi. Ini saya ada kesalahan teknis hubungannya ya. Nah, jadi panjang gelombang ini kalau dihubungkan dengan panjang tali, hubungannya adalah seperti ini. Panjang tali L itu tiada lain adalah ini N dikali lambda. Bentar, ini udah benar belum? Ini 6, 3/2. Oke, ya, ini hubungannya ya. Nah, ini. Nah, N itu apa? N di sini itu menyatakan banyak gelombang ya. Ini adalah menyatakan banyak gelombang. Kemudian kalau L-nya tadi itu merupakan panjang tali. Panjang tali itu satuannya bisa dalam satuan meter, bisa dalam satuan yang lain ya, panjang. Nah, kalau panjang gelombang, lambda sendiri ya, ini kalau dalam satuan SI itu adalah satuannya adalah meter. Ya, itu adalah lambda. Oke. Nah, besaran yang lain yang ada hubungannya dengan gelombang pada tali itu adalah ini. Cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini didefinisikan sebagai apa, disimbolkan maksud saya itu sebagai V. Nah, untuk cepat rambat gelombang sendiri ya, ini Pak, boleh dikatasin dikit, mau oh ya. Oh, sebentar. Ini ya. Oke. Cepat rambat gelombang ini adalah definisinya sebagai boleh kita buat L dibagi T. Ya, panjang tali dibagi waktu. Ya. Atau boleh juga ini kita buat rumusnya cepat rambat gelombang itu adalah lambda dikali frekuensi, atau nanti boleh juga seperti ini rumusnya. P itu adalah lambda dibagi dengan periode. Nah, ini adalah 3 bentuk rumus untuk mencari cepat rambat
gelombang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi besaran-besaran ini akan banyak nanti kamu temukan dalam soal-soal. Oke, sampai sini ngerti nggak ini maksud saya? Saya catat dulu, Oke, tapi boleh. sudah ngerti. Oke, boleh. Silakan catat dulu, baru nanti kita buat contohnya ya. Eh, Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat dulu satu contoh ya. Sebentar, saya ambil dulu contohnya. Misalkan saya punya gelombang seperti ini. Nih. Ini ada sebuah contoh ya. Terdapat gelombang pada tali seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa ditanyakan berdasarkan soal ini. Misalnya nih, berdasarkan gambar itu, misalkan yang ditanya ini, tentukan ada beberapa. Yang pertama itu periode gelombang. Yang kedua yang bisa ditanyakan di situ adalah frekuensi. Yang ketiga yang bisa ditanyakan berdasarkan gambar itu adalah panjang gelombang. Kemudian yang keempat yang bisa ditanyakan itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, misalnya kita coba jawab untuk 4 pertanyaan ini dulu ya. Nah, apa saja data yang diketahui di soal ini ya? Data yang diketahui di soal ini yang pertama adalah kita lihat di sini dari 0 detik sampai ke 8 detik dia merambat membentuk berapa gelombang? Terlihat di situ ada 2 bukit, 2 lembah. Artinya terbentuk N-nya 2 gelombang. Ya. Jadi terbentuk 2 buah gelombang di mana panjang talinya L-nya itu 16 cm ya. Nah, kemudian waktu tempuhnya selama 8 detik ini ya. T-nya 8. Nah, kita bisa cari nih untuk yang ditanya itu kan sudah jelas ya, ada 4. Yang pertama yang ditanya itu periode. Nah, kalau pakai periode, tinggal pakai rumus T per N. Nah, T-nya berapa? T-nya itu 8 detik, N-nya 2. Berarti periodenya 4 second. Itu bisa ya? Bisa. Nah, yang B, frekuensinya. Nah, untuk frekuensi sendiri, ini kita boleh pakai ini. Frekuensi adalah N per T. Ya, berarti kebalikannya. T-nya adalah angka N-nya adalah angka 2, T-nya angka 8. Berarti ini 1/4 Hertz. Ini bisa? Coba saya catat dulu deh. Ya. Sebentar, kita selesaikan dulu lah ya sampai dia. Nih. Yang C, yang ditanya lambda. Nah, untuk lambda tadi kan ada rumusnya ya. L itu tidak lain adalah N dikali lambda. Berarti kalau mencari lambda itu adalah L dibagi N. Nah, L-nya berapa? 16 cm. Kemudian lambdanya ada 2. Berarti ini lambdanya adalah 8 cm. Begitu. Nah, yang terakhir nih. Kalau ditanya yang di cepat rambat gelombang V. Nah, V-nya kita boleh pakai salah satu rumus. Misalnya kita pakai L per T. Nah, ini saja. L-nya tadi 16 cm, kita bagi dengan 8 second. Berarti V-nya ini tidak lain adalah 2 cm per second. Nah, seperti
itulah kira-kira satu contoh soal ini ya. Bisa ya? Coba saya catat dulu, Hehe. Siap. Jalan. Nanti soalnya berhubungan dengan yang topik seperti ini saja sih. Ya, belum? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ya. Kita akan coba bahas beberapa soal yang ada di LKS ini. Saya akan ambil dulu soal ini di halaman 159 ya dari buku LKS-nya.
Nih ya. Ini ada di halaman 159. Manakah pernyataan yang benar? Ya. Nah, ada 4 pernyataan di sini, kita disuruh menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, untuk pernyataan A, dalam perambatannya gelombang memindahkan energi, ini benar. Ya. Alasannya, contohnya waktu terjadi peristiwa tsunami, ya. Tsunami itu benda-benda itu bisa terseret. Itu menandakan kalau gelombang itu ketika merambat itu memindahkan energi. Ya. Kemudian yang B, dalam gerak gelombang materi di bawah mengikuti gelombang. Materi di bawah mengikuti gelombang, ini pernyataannya seharusnya ini salah. Contohnya ketika kita naik perahu. Gelombang itu bergerak, tetapi perahunya sebenarnya diam di tempat, begitu. Ya, jadi itu pernyataannya salah. Yang C, gelombang radio merupakan gelombang mekanik. Ini tadi sesuai dengan penjelasan di awal tadi, ini adalah pernyataan yang benar ya. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang butuh medium dalam perambatannya. Nah, karena butuh medium dalam perambatannya, maka pernyataan yang D ini menjadi salah sesuai dengan penjelasan di awal tadi ya. Nah, seperti ini. Ini paham? Paham. Oke ya. Nah, itu untuk soal yang ada di halaman 159 nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang ada di halaman 160 berarti ya. Ada beberapa soal di sini, saya copy dulu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pak, kalau gelombang radio itu bukan elektromagnetik ya? Oh iya, salah. Saya pikir saya tadi gelombang bunyi ya. Oke, maaf. Ya, ini salah ya. Saya pikir tadi gelombang bunyi, salah baca saya. Ya, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Gelombang radio itu sudah dijelaskan ya, gelombang yang butuh medium ya. Maaf. Nah, ini ya. Oke. Nah ya. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya di halaman 160 berarti. Kita coba bahas satu persatu. Kita mulai dari soal nomor berapa ini? 2 dan 3 ya. Coba ini saya pindahkan dulu, geser ke bawah. Untuk soal nomor 2. Nomor 2, suatu gelombang transversal. Coba begini ya. Saya pindahin dulu nih. Nomor 2. Suatu gelombang transversal bergerak di sepanjang tali dengan kecepatan V. Jika amplitude gelombang diperbesar 2 kali semula, bagaimana dengan cepat rambat gelombang sekarang? Nah, ini kan tadi kita sudah punya rumus ya. Kita coba jawab pakai rumus. Persamaannya tadi, cepat rambat gelombang itu tiada lain adalah lambda dikali frekuensi. Contohnya seperti ini misalnya ya. Atau rumusnya boleh V sama dengan lambda dibagi periode. Rumus yang satu lagi, V sama dengan panjang tali dibagi dengan waktu. Nah, dari ketiga rumus ini, apakah ada hubungan kecepatan dengan amplitudo? Tidak. Kalau tidak ada, artinya apa? Ya, P itu tidak ada hubungannya dengan amplitudo. Ya, artinya V-nya pasti tetap begitu. Paham? Paham. Oke ya, jadi kita gunakan 3 persamaan itu saja untuk menjawab soal nomor 2. Bisa ya? Iya. Oke. Coba saya catat dulu. Oke, boleh catat dulu.
Sudah. Sudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 yang ada di halaman 160 ini. Ya, ini soal nomor 3-nya. Saya pindahkan dulu ini soal nomor 4 dan 5-nya ke bawah. Diketahui, kita coba dulu ya, tulis apa saja yang diketahui pada soal ini. Untuk soal nomor 3 diketahuinya, pembangkit getaran dalam sebuah tangki riak dapat mengirim 25 puncak gelombang setiap 5 sekon. Berarti begini, 25 puncak gelombang setiap 5 sekon. Ya, 25 puncak gelombang itu berarti kita coba yang kita tahu ini T-nya 5 sekon. Ya. 25 puncak. Itu menyatakan N. Nah, coba kita contohkan begini ya. Misalnya ini ada gelombang. Oke, ya. Tadi kan kita sudah bahas dari suatu puncak ke puncak gelombang, ya. Ini disebut satu gelombang. Ya, jarak puncak ke puncak terdekat itu satu gelombang. Berarti kalau ada 25 puncak gelombang, berapa gelombang? Logikanya begitu. Nah, berarti kalau ada 25 puncak gelombang, ini artinya terdapat 24 gelombang gitu ya. Nah, berarti N-nya adalah 24 gitu. Paham? Paham. Nah, V-nya berapa? V-nya di situ 40 cm per sekon cepat rambatnya. Berapakah jarak dua puncak gelombang terdekat? Nah, yang ditanya itu adalah lambda. Ya, di soal ini yang ditanya itu berapakah lambdanya? Nah, berarti kita tinggal pakai rumus cepat rambat. V sama dengan, boleh pakai ini, lambda dikali frekuensi. Ya, saya pakai ini rumusnya. Nah, tidak harus pakai rumus yang ini ya, boleh pakai rumus yang ada hubungannya dengan periode. Berarti V sama dengan lambda dikali frekuensi itu kan N per T. Begini. Nah, berarti lambdanya kita bisa cari nih. V-nya kita tahu 40. Ya. Lambdanya kita nggak tahu berapa. Kemudian N-nya kita tahu itu 24. T-nya kita tahu itu 5. Berarti lambdanya kita bisa dapat nih. Berapa ini? 40 kali 25, 40 kali 5 itu 200 ya. 200 kita bagi dengan 24. Berapa nih? 200 bagi 24. Diperkecil. Berapa itu? 200 bagi 24. Itu sekitar 8,3 cm. Nah, satuannya cm. Kenapa? Karena ini satuannya cm begitu. Paham? Paham. Oke, bisa ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya kalau begitu. Ya. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di halaman 160 itu ya. Kita coba buat nih, diketahuinya apa saja. Gelombang air laut bergerak dengan kecepatan. Ada kata kecepatan berarti itu V. V-nya itu adalah 30 meter per sekon. Jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 10 meter. Jarak antara dua puncak yang berdekatan itu lambda. 10 meter. Yang ditanya di soal ini adalah hitung jumlah gelombang yang menimpa pantai setiap menit. Nah, berarti dikasih tahu ini T-nya itu 1 menit. Dikasih tahu T-nya adalah 1 menit atau sebesar 60 second. Nah, yang ditanya berarti N-nya gitu. Nah, kita pakai rumus yang ini saja. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kita rubah bentuk rumusnya ini. V sama dengan lambda dikali frekuensinya kita ganti jadi N per T. Nah, begini. Ya. Nah, terus boleh kita ganti nih. Kita mau cari N. Karena N yang kita cari berarti boleh begini. V dikali T kita bagi saja dengan lambda. Karena kita mau cari banyak gelombangnya. Nah, datanya lengkap. Tinggal masukin ke sini. Ke persamaan. 30 itu V-nya. T-nya itu 60 detik.
Ini kita bagi lambdanya itu 10. Nah, ini kita coret 1, berarti 6 kali 3 itu 18 tambah 0. Nah, berarti terbentuklah sebesar ini 180 gelombang. Saya tulisnya gel saja ya, gelombang artinya. Paham? Paham. Oke, itu ya untuk soal nomor 4 kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 5. Nih. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi panjang gelombang dari suatu gelombang tali, menambahkan jumlah getaran per detik atau mengurangi jumlah getaran per detik? Oh, ini masalah hubungan persamaan ya. Nah, jadi kan kita tahu rumusnya gini. V sama dengan lambda dikali F ya. Nah, dari persamaan ini ya, seandainya V-nya konstan, apa hubungan lambda ya dengan frekuensi? Lambda dengan frekuensi itu berbanding terbalik gini. V sama dengan lambda kali seper F. Artinya kalau frekuensinya itu kita tambah, maka si lambda akan berkurang. Gitu. Nah, di soal ini mintanya apa? Kita butuh mengurangi panjang gelombang, berarti harus menambah jumlah getaran per detik. Nah, berarti pilihannya adalah yang ini. Kita harus menambah jumlah getaran per detik. Karena apa? Karena ada hubungan antara lambda dan frekuensi. Hubungannya lambda dan frekuensi itu berbanding terbalik. Ya, jadi jawabannya adalah kalau disuruh menyatakan dengan kata-kata, menjelaskan ya, panjang gelombang, ya, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, di sini yang namanya jumlah getaran per detik itu frekuensi gitu ya istilahnya. Jadi karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, maka untuk mengurangi panjang gelombang, yang kita lakukan adalah menambahkan. Untuk mengurangi panjang gelombang itu perlu menambahkan ya. Menambahkan frekuensi. Gitu. Frekuensi atau menambah jumlah getaran per detik. Itu jawabannya. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Coba saya catat dulu ya. Oke, boleh silakan. Mau dicatat yang dari nomor berapa? Nomor 5? Iya. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Oke, nah itu untuk yang soal di halaman 160 ya. Kita coba
contoh yang lain dulu. Nah ini ada satu contoh soal, coba kamu bisa kerjain nggak? Berdasarkan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan. Saya catat soalnya dulu. Oke, boleh. Gimana, bisa dapat hasilnya? Masih digambar soalnya. Oke, oke.
Bisa dapat? Kok saya nggak ada jawabannya ya, Pak? Kamu dapatnya berapa? 50. 50 ya. Ya, kita coba cek ya. Nah, ini banyak cara mengerjakan soal ini. Misalkan kita coba pakai cara yang pertama. Cara yang pertama itu kan yang ditanya ini cepat rambat gelombang. Kita pakai ini aja. V sama dengan L, panjang talinya dibagi T. Nah, panjang talinya berapa nih? Ini. Dari titik ini sampai ke titik ini, itu kan ini kedudukan dibilang kan. Kedudukannya itu 20 meter. Berarti L-nya 20 meter. Kemudian T-nya yang ini. T-nya itu 1 sekon. Berarti jawabannya 20 meter per sekon. Paham? Oh, Ngerti sebentar. nggak? Harusnya 20 ya? Iya. Bisa kan? Bisa. Nah, cara yang kedua mungkin kita bisa pakai begini. Kita cari, misalkan kita cari lambdanya. Lambdanya berapa? Lambdanya ini. 2,5. Ini, lambda itu ini. Jarak dari titik ini sampai sini. Ih, Lambdanya itu 8 meter. Ya kan? Nah, ini misalnya titik A. Ini titik B. Ya, titik A ke titik B itu kan 8 meter. Ya, itu kan N-nya 1. N-nya 1 gelombang. Ya kan? Kemudian waktunya itu 0,4. Nah, berarti kalau gitu V adalah lambda dikali frekuensi. Lambda di V berarti lambda dikali frekuensinya jadi N per T. Nah, berarti 8 dikali N-nya itu 1, T-nya 0,4. Nah, ini. Ini kan 8 kali 1, 8. 8 dibagi 0,4 itu sama saja dengan 80 bagi 4, yaitu 20 meter per sekon. Boleh juga seperti itu. Paham? paham. Oke ya, kira-kira begitu untuk soal yang ini. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, nah sekarang kita lanjut kembali ke soal-soal yang ada di LKS ya. Nah sekarang kita coba bahas nih soal yang ada di halaman berapa ini? Sekitar halaman 164. Mulai dari kelanjutan dari yang kemarin ya. 163 ya, coba nih. 163 kelanjutan dari soal yang kemarin. Kita coba bahas ya. Nih. Nah, ini dia soalnya. Ini ada di halaman 163. Nomor 14. Pada waktu merambat, gelombang itu memindahkan yang disebut dengan energi. Ya. Nah, ini jawabannya. Untuk soal nomor 15. Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya itu disebut dengan gelombang Longitudinal. ya. Kalau transversal, arah getarnya tegak lurus arah rambatnya. Ini gampang ya. Oke, lanjut. Di halaman berikutnya 164 ya. Saya coba ambil nih. Nomor 16 dan 17. Kita coba bahas. Ya. Nih. Halaman 164. Oke. Nah, coba dibaca itu nomor 16 apa jawabannya? Yang tidak termasuk gelombang transversal. Sudah pasti gelombang apa itu? Gelombang radio. Iya. Gelombang bunyi ini tergolong ke longitudinal ya. Jadi ini adalah longitudinal. Selain itu adalah gelombang transversal. Oke, bisa ya. Nomor 17. Yang bukan transversal bukannya radio ya, Pak? Radio itu gelombang elektromagnetik.
Gelombang elektromagnetik itu tergolong ke gelombang transversal. Kalau bunyi ini longitudinal. Oh. Oke. Jadi semua gelombang elektromagnetik tadi kan di awal nih ya. Coba kita kembali ke awal ya. Nih. Pembagiannya kan begini. Gelombang itu terbagi jadi dua ya. Berdasarkan medium perantaranya, ada namanya gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik ya. Semua gelombang elektromagnetik ya, yang ini ya, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal ya. Jadi ini merupakan gelombang transversal semuanya ya. Jadi contoh yang lain di sini gelombang radio ya. Jadi ini ada banyak sebenarnya. Gelombang cahaya ya, gelombang mikro, sinar X, gelombang radio, gelombang TV itu juga elektromagnetik ya. Kemudian inframerah, inframerah, ultraviolet. Nah, ini juga termasuk ke gelombang elektromagnetik. Semuanya merupakan gelombang transversal. Paham? Paham. Oke ya, itu dia. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ini. Yang nomor 17, apa jawabannya? Satu gunung, satu lembah. Ya, nah di sini istilah gunung sama bukit itu sama ya. Oh, iya. Ya, jadi gunung atau bukit itu sama istilahnya. Paling sering sih disebut bukit ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini di halaman yang sama, kelanjutannya soal nomor 18 coba. Nih, nomor 18. Apa kira-kira jawabannya? Pernyataan yang benar berkaitan partikel medium tempat gelombang merambat. Yang berhubungan dengan partikel medium tempat gelombang merambat ya. Oke, kita contohkan begini saja. Misalkan kamu punya perahu, ya. Misalnya nih, ini ada sebuah perahu, ya. Perahu ini berada di laut, ya. Nah, misalnya berada di laut. Nah, kira-kira kalau permukaan air lautnya itu membentuk gelombang, si perahu ini kita anggap sebagai partikel. Yang terjadi pada perahu ini apa? Apakah dia ikut terseret atau tetap di tempat atau gimana? Ketika ada gelombang yang bergerak. Misalnya, yang terjadi adalah si perahu ini bergetar. Dia cuma naik turun aja. Jadi dia arah getarnya begini, naik turun. Gelombangnya merambat ke sini. Ya, jadi gelombangnya itu merambat misalnya ke arah kanan. Ya, bergerak dengan kecepatan V ke arah kanan. Si perahu tetap naik turun di atas saja. Kecuali perahunya ini punya mesin, mesinnya dinyalakan, dia bergerak ke arah tertentu, baru dia bergerak. Kalau dia diam di tempat, maka dia akan hanya bergerak naik turun. Paham? Paham. Nah, artinya partikelnya tetap dalam kondisi bergetar saja. Kalau bergetar itu jawabannya yang mana? D ya? Maksudnya kita cek satu-satu aja. Partikel dalam medium merambat searah gerakan gelombang. Merambat searah gerakan gelombang, berarti dia ikut bergerak ke kanan gitu. Partikel dalam medium merambat dengan arah tegak lurus gerakan gelombang. Partikel medium merambat berlawanan arah dengan gerakan gelombang, ini salah ya. Yang C sudah pasti salah. Partikel dalam medium tidak ikut merambat
Medium tidak ikut merambat. Dia bergerak naik turun. Yang lebih cocok itu apa nih? Arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Ini adalah gelombang transversal. Berarti yang cocok itu yang B. Yeay. Ya. Sebentar, ini kok saya pilihnya C ya? Ini maksudnya ini salah. Ya. Jadi yang benar itu yang ini. Yang B. Ih, Karena ini termasuk gelombang transversal gitu. Bisa? bisa. Itu ya untuk nomor 18. Soal berikutnya nih, nomor 19 dan 20 coba ya. Nah, saya copy dulu nih. Oke, coba nih. Nomor 19 kira-kira apa jawabannya? C. Ya, C ya. Ini ada hubungannya dengan arah rambat dan arah getar. Oke. Itu bisa ya. Nomor 20. Bisa nomor 20. Periode. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk nomor 20 ini itu disebut periode. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu puncak gelombang itu kan satu gelombang. Oke, itu benar ya. Oke, nomor berikutnya nih 21 ya. Coba. Saya letak di bawah saja ya. Oke, kalau yang ini bagaimana? Apa jawabannya? Tinggal masukkan ke rumus cepat gelombang. I per P. Iya ya, oke ya. Kan rumusnya V sama dengan lambda dibagi periode. Kita butuh periode. Periode berarti lambda dibagi V. Di soal itu katanya lambdanya Q ya. Kecepatan lambatnya P, berarti Q per P yang D. Bisa ya? Oke. Nah, kemudian nih, ini ada contoh lagi yang berikutnya ya. Nomor 22 dan 23. Ya. Ini ada satu contoh. Nomor 22 misalnya. Nah, untuk soal nomor 22 ini contoh gelombang pada pegas ya. Jadi ini adalah gelombang pada pegas. Nah, gelombang pada pegas itu ini tergolong ke jenis yang namanya gelombang longitudinal ya. Berarti arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya gitu ya. Nah, karena dia arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya ya, yang namanya satu gelombang pada pegas itu begini. Ada rapatan. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi pada gelombang pada pegas ya, ini ada dua jenis. Ya. Yang ini namanya rapatan. Ya. Ini namanya regangan. Ya. Jadi untuk gelombang pada pegas, satu gelombang pada pegas ya, itu terdiri dari satu rapatan ya ditambah dengan satu regangan. Nah, itulah yang disebut dengan satu gelombang. Nah, kalau begitu kita bisa lihat nih untuk contoh
soal nomor 22 ini ya, diketahui begini. Untuk soal nomor 22 ya, rapatannya ini regangannya 30 cm ya. Kemudian rapatannya itu 15 cm ya. Jadi lambdanya berapa? Lambdanya itu adalah satu rapatan ya ditambah satu regangan. Nah, kalau begitu pada soal nomor 22 satu rapatan ya, rapatannya dikasih tahu itu 15 cm ditambah satu regangannya itu 30 cm. Artinya lambdanya sebesar 45 cm. Paham? Paham. Oke. Nah, berarti ini N-nya sebesar satu gelombang ya. Yang ditanya di soal itu berapakah V-nya? Yang ditanya berapakah V? Nah, jika diketahui frekuensinya di soal itu adalah 5 Hz. Ya. Tinggal buat aja. P sama dengan lambda dikali F. Nah, lambdanya 45 cm, kita kali dengan frekuensinya 5 Hz. 45 kali 5 berapa nih? 225. 225 cm per sekon. Nah, kita cek. Ada nggak yang 225 cm per sekon? A ya, karena ini harus dikonversi ya. Jadi, ini kan satunya cm per sekon, berarti 2,25 meter per sekon. Bisa ya? Bisa. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Nah, kalau yang ini gimana? Coba dicari. Cek. C ya. Oke. Diketahui T-nya 5 sekon. Terbentuk 25 gelombang ya. 25 gelombang. Yang ditanya frekuensi. Nah, F adalah N per T. 25 per 5. 5 Hz. Oke, gampang ya? Nah, selanjutnya nomor berikutnya ini ada soal nomor 24. Saya copy dulu. Oke, yang ini kira-kira berapa ini jawabannya? Bisa? Lagi dicoba Oke, silakan coba.
B ya? Yang B. Oke, kita coba cek ya. Apa saja yang diketahui? Kita coba bahas. Diketahui L-nya itu 2,4 meter panjang talinya. Membentuk 2 bukit 1 lembah. Nah, kita gambar dulu ya. 2 bukit 1 lembah. Nah, kalau kita gambar 2 bukit 1 lembah itu kira-kira begini. Ya, berarti ini berapa N-nya? 1,5 gelombang ya. Ini. Seperti ini. Cepat rambatnya V-nya 48 meter per sekon. Yang ditanya di soal ini berapakah periodenya? Nah, ya udah, tinggal kita tinggal buat seperti ini aja. V sama dengan lambda dibagi T. Berarti T adalah lambda per T. Kok lambda per T? Lambda per V. Nah, V-nya kita hubungkan aja nih. V itu kan lambda, V itu adalah L per T ya. Nah, pakai ini cari T-nya. T-nya berarti L per V. L-nya 2,4 ya. 2,4 dibagi 48. Nah, berarti gimana caranya supaya cepat? Ini juga boleh sih. Ya, cari T-nya, cari N-nya. Oke. Berarti kalau saya pakai rumus ini berarti nggak perlu ini ya. Nggak perlu ini. Seandainya saya pakai cara itu, saya sudah dapat nilai T-nya 2,4 per 48. Nah, saya dapat N-nya ini 1,5. Berarti periode itu adalah T per N. T-nya kan 2,4 per 48. Saya bagi N-nya tadi 1,5. Nah, berarti berapa nih? 1/30. Seper 30. Bisa? Sama ya? Bisa. Oke, ini gampang ya. Oke, itu untuk yang nomor 24. Selanjutnya ya, kita coba bahas lagi. Yang nomor 25. Oke. Kan, tidak. B ya? B ya. Oke. Ya. Kita bahas saja biar diketahui puncak dari gelombang permukaan dalam waktu. Berarti ini L-nya 12 ya. Puncak dari gelombang permukaan tanah dia mati menempuh jarak 12 cm dalam waktu T-nya itu 5 sekon. Ya. Yang di jarak antara puncak yang berdekatan lambdanya ya. Lambdanya 60 cm atau ini 0,6 ya meter. Frekuensinya yang ditanya. Ya udah. Akan rumusnya V sama dengan lambda kali F. V-nya itu adalah L per T. Ini lambda, ini F. Ini berarti 12 per 5. Yang ini lambdanya 0,6, ini F. Berarti F-nya sama saja dengan 12 per 5 dikali 0,6. Ini ada angka 4-nya ya. 4. Nah, gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Gampang ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nomor 26. Sebentar, saya
Nih, 26. Silakan dicoba. Empat puluh. Oke, bisa ya? Kita coba bahas. Sebuah selingki digerakkan maju mundur secara teratur sehingga terbentuk 3 rapatan, 3 regangan. Berarti banyak gelombangnya adalah 3 ya. 3 gelombang. Panjang selingkinya itu L-nya 180 cm. 1,8 meter ya. V-nya itu 24 meter per sekon. Yang ditanya frekuensi. Ya. Berarti V sama dengan ini yang ditanya ya. Lambda kali F. Nah, V-nya kan sudah ketemu 24. Kalau ini lambdanya itu adalah L per N ya, kali F. Berarti 24 sama dengan ini 1,8 dibagi 3, ini F. Ya, berarti 240 bagi 8, 240, 18 bagi 3, 6. 240 bagi 6 ya, oke. Berarti ini 240 bagi 6 ya. Sebesar 40 ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, ini gampang. Ya, selanjutnya nih untuk soal yang nomor 27. Yuk, sebentar. Bagaimana kalau untuk soal yang nomor 27 nih? Hmm. Pak, mungkin boleh dibantu. Oke ya, untuk soal nomor 27 ini coba kita perhatikan. Dari titik A sampai ke titik B ya. Ini dikasih tahu panjang talinya itu L-nya sebesar 180 cm. Berarti L-nya ini sebesar apa? 1,8 meter ya. Nih. Nah, jika ujung A selingki digetarkan secara kontinu dan selingki maju mundur 4 kali per detik, berarti itu artinya gini, frekuensinya itu 4 Hz. Gitu. Nah, yang ditanya di soal ini adalah berapakah cepat rambat gelombangnya. Nah, yang perlu kita hitung ini, lihat nih. Banyak gelombangnya kita belum tahu N-nya. Ya. Jadi kita lihat nih, ada berapa regangan ini?
Ini yang regang. Satu regangan. Ini berapa ini? Dua 2. regangan ya. Ah, ini rapatannya yang ini. Ini rapatan, ini rapatan. Artinya ada 2 regangan. Ah, N-nya 2 gitu. Nah, berarti tinggal masukkan ke persamaan. V sama dengan lambda kali F gitu. Ya. Lambdanya adalah ini L per N kali F. Inilah V-nya. Berarti V-nya adalah 1,8 dibagi 2 dikali dengan 4. Nah, ini. Berarti Nggak ada jawaban. sebentar ya. Ini siapa tahu nggak ada jawabannya. Ini sedikit aneh ya. Oh ya, sebentar. Coba kita hitung. Ini ada berapa rapatannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Agak aneh ya. 9. Oh, agak aneh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapatannya ada 6. Oh, berarti lambdanya ini bukan 2. Ya. Kalau bukan 2 berarti ini kita coba hapus ya. Ini berarti bukan 2. Kita hitung lagi. Kalau seandainya ini regangannya ada 6 ya. Selingkinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti ini itu yang regangan yang ini itu ada 1,5 apa 2? 2 regangan di sini. Artinya ini lambdanya 2,5 nih. Dari gambarnya ini harusnya 2,5. Oh, bisa begitu ya, Pak? Iya, hitung aja. Yang merapat kan ini 6. Ngerti kan? Oke ya. Karena ini kan yang merapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu rapatan itu 6. Berarti ini tinggal kasih 2,5 begini. Nah, berarti berapa itu jawabannya? Masih nggak ada jawaban. Nggak ada juga ya. 18 bagi 25 kali 2,88. Ini gambarnya ini yang agak aneh nih. Harusnya nggak boleh begini memang gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini memang nggak ada jawabannya ya. Nggak ada jawabannya. Seharusnya jawabannya seperti ini ya. 18 bagi 25 dikali 4. Seharusnya ini ya. Nah gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Ini sudah jam 10.30-an ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanya nggak tentang yang sudah kita bahas? Tidak. Tidak ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ini dulu. Kita sambung aja besok ya. Besok itu pagi ya, jam 8 ya. Oke ya. Link grup link Zoom-nya masih sama ya. Oke, itu dulu lah ya, Chris, untuk hari ini. Oke, sampai ketemu besok lagi. Oke, bye Chris.